Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 10 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir. Tidak terlalu banyak, ya nanti kita akan bahas apa adanya ya. Yang ditanyakan apa, ya itu yang kita akan bahas. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Oh ya, sebelum saya mulai, masih ada sisa paket 6 bulan plus 2 bulan bagi Anda yang ingin bergabung ke layanan private trading room dengan penawaran trade in May, penawaran bulan ini. Jadi silahkan manfaatkan sisa 3 ya. Jadi yang untuk paket 3 bulan plus 1 sudah habis, 12 plus 4 juga sudah habis tadi sore. Jadi silahkan apabila Anda ingin join, manfaatkan, langsung hubungi admin di WA atau di Telegram ya. Baik, langsung kita mulai dari pembahasan pertama IHSG. Hari ini IHSG seperti yang sudah kita bahas di F-Talk kemarin dan di Stockholm bahwa IHSG minggu ini berpotensi membentuk sebuah high low, dan high low itu sudah terlihat terbentuk di 6.700-an, dan ini berarti ya sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm ya. Jadi tidak perlu kita bahas-bahas lagi, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Untuk pembahasan saham yang pertama, Pak, IRSX saya masih hold modal 125 sama kayak PTR minggu kemarin. Kira-kira masih naik sampai berapa? Tutupan nggak arah nih, takut diguyur. Kalau sudah ada rasa takut, sudah ada rasa cemas dan sebagainya, ya udah jual aja. Jadi kalau trading itu jangan sampai ada rasa deg-degan, terlalu cemas dan sebagainya, nggak bisa tidur ya. Padahal ini profit ya posisinya. Jadi kalau Anda sudah cukup tidak nyaman, saya sarankan sell, karena jangan sampai Anda stres gara-gara saham ya. Kesehatan itu yang terpenting ya. Jadi ini saham IRSX ini kita beli di tanggal 4 Mei ya, di harga 125, sekarang di harga 268. Artinya saham ini sudah mencapai target tentu saja. Ini sudah naik 100% lebih. Coba kita lihat berapa persen. Sekarang ini dari 125 sudah 111% lah ya, 114%. Jadi menurut saya sudah sangat banyak ya, kita harus bersyukur diberikan profit sebanyak ini. Jadi kalau Anda sudah merasa cemas apalagi, ya kenapa tidak Anda realisasikan, toh juga saham ini pasti nanti akan ada turunnya juga ya. Jadi jangan sampai nanti Anda menyesal dan jadi merusak mentalnya, rusak psikologinya, dan itu nggak bagus ya. Jadi kalau profit ya, misalkan Anda jual kemudian dia naik lagi, ya udah nggak apa-apa, kan Anda masih trading lagi ya. Jadi kebanyakan orang-orang di luar sana itu kalau dijual kemudian sahamnya naik itu menyesal. Nah, di trade berikutnya udah profit, dikasih profit banyak, tidak dijual karena takut kejadian serupa terjadi lagi, alhasil profitnya hilang. Nah, itu bisa terjadi. Maka dari itulah kenapa gunanya trading plan dan rasa bersyukur. Ya, kalau kita diberikan profit, apalagi ini sudah 100% lebih, ya itu, dan ini mohon maaf ya, 100% ini dicapai dalam waktu 3 hari. Ya, jadi Anda harus realisasikan ya sampai dengan hati Anda nyaman, karena sekali lagi ya, investasi kesehatan jiwa dan mental, raga itu lebih penting dibandingkan uang. Kalau Anda punya banyak uang, Anda profit ratusan persen, tapi Anda tidak bisa tidur, cemas, gelisah, ya nggak ada gunanya, gitu ya. Jadi saran saya sell, ya, gitu. Jadi secara teknikal mungkin saja dia masih belum ada tekanan jual ya, karena saat ini dia masih, meskipun tidak auto reject atas itu juga hati-hati kalau saham itu arah berkali-kali bisa saja disuspend. Kalau suspend ya Anda repot juga kan. Nah ya nggak apa-apa, yang penting naik, yang penting masih berlanjut naiknya gitu ya. Tapi kalau ada sudah merasakan kecemasan atau rasa tidak nyaman, perasaan tidak enak, sebaiknya ikuti itu ya. Jangan sampai mengabaikan itu, karena di luar sana banyak yang memaksakan diri dan berisiko di kesehatan juga ya. Gitu yang penting. Baik, lanjut. Bahas TOTL, saya ikut beli PTR dan hari ini ARA, gimana lanjutannya ke berapa? Ini juga ya, hari ini alhamdulillah ya. Saham rekomendasi kita di PTR ini kemarin kita beli tanggal 5. Jadi setelah beli IRSX, rekomendasi berikutnya adalah TOTL ya.
Di harga 340, sekarang harga 422, sudah naik sekitar 24%. Dan menurut saya saham ini potensi naiknya masih bisa ke targetnya, sebentar saya cek dulu di PTR, itu di 400 ke atas ya, artinya ini sudah mencapai target. Jadi saran saya tetap realisasi profit. Kemudian untuk target berikutnya Anda bisa hold sisanya, kemudian Anda proteksi naikkan di 368, karena mungkin saja dia akan turun dulu merites 400, karena targetnya masih cukup jauh di 500-an ya. Jadi ini saham ini juga sudah lama tidak bangkit, dan beruntung private trading bisa mendeteksi itu. Kemarin kita beli itu saham ini nggak langsung naik ya, kita beli tanggal 5 ini, itu sempat turun dan ada yang ngomel kapan nih naiknya. Jadi saham itu nggak kita beli salah, kita beli belum naik juga dikomentari ya. Jadi ya seperti itulah risiko kita ya. Jadi selama saham itu masih belum mencapai stop loss, jangan ditanya dulu, biarin aja. Nanti kalau sekiranya tidak bagus, pasti akan ada instruksi sell. Tidak mungkin di PTR itu dibiarkan. Toh juga ada durasinya maksimal 20 hari. Jadi ya sebaiknya Anda konsultasi saham yang lain lah. Kalau ada saham dibeli kemudian mungkin diam atau sedikit turun, justru itu mungkin kalau turun memberikan kesempatan Anda yang belum beli. Atau mungkin Anda belum maksimal alokasinya, mungkin Anda baru beli sedikit, kemudian Anda bisa menambah posisi gitu. Jadi jangan diomelin saham itu. Kalau diomelin nanti ada yang marah bukan saya ya, yang marah yang di atas. Ya butuh sabar ya, trading itu walaupun jangka pendek juga butuh kesabaran. Kalau namanya masih sesuai dengan trading plan ya jangan dikomentari dulu ya. Biarkan saja. Nanti YEF di PTR pasti akan ada instruksi kalau sekiranya saham itu nggak sesuai dengan skema kita atau skenario yang kita harapkan. Itu loh, misalkan kita harus cut profit atau cut loss, itu pasti akan ada instruksi. Jadi jangan dikomentari lah. Ya, kalau Anda mau konsultasilah saham yang lain yang sekiranya tidak direkomendasikan di layanan, karena ya saham yang lain banyak, gak mungkin kita rekomendasikan semua di layanan ya. Gitu kan, saham kita dibatasi cuma 6. Itu ada aturannya, nggak boleh advisor itu melanggar itu. Itu aturan yang saya buat dan nggak boleh dilanggar oleh advisor sekalipun ya. Seperti itu. Jadi kalau ada saham di instruksi beli kemudian nggak naik, ketika Anda lihat mungkin itu kesempatan Anda beli, atau Anda disuruh sabar gitu loh ya. Selama tidak ada instruksi sell, ya udah hold aja. Tapi kalau Anda kurang sabar, ya udah dijual aja, gitu ya. Nah, ini masih bisa ke berapa lagi tadi ya? Ke angka 500-an ya, 515 ini di sini ada resist. Ini saham ini sudah lama tidur di area konsolidasi yang cukup panjang sejak 2020 ya. Dan sekarang ini mencoba untuk break dari area ini dan kemungkinan bisa berlanjut ke 500 ke atas ya. Sepertinya seperti gitu. Jadi kalau Anda sudah profit, realisasikan profit itu sebagian paling tidak untuk bijaksana ya, agar bijaksana. Oke, Pak mau dibahas potensi saham SMGR untuk swing trading jangka menengah, kira-kira bagaimana teknikalnya? Untuk jangka swing trading jangka menengah. Swing trade untuk jangka menengah menurut saya kita harus menggunakan time frame weekly, ini sudah, dan saham ini memang belum mencapai target turun yang memungkinkan paling tidak di 5.400 ini ya. Kalau saya mungkin ini swing turunnya masih berjalan ya, belum terkonfirmasi selesai. Jadi swing yang kita harapkan kan swing seperti ini ya. Nah ini sekarang ini sementara ini hari ini tutup di 6.050. Jadi ini swingnya ini belum berakhir, swing turunnya ini belum diakhiri. Karena itu belum, ya udah kita tunggu di harga yang lebih rendah lagi di 5425 misalkan Anda mau ya. Dan kalau untuk jangka menengah memang kita tidak trading swing untuk jangka menengah ya, karena swing trade itu mungkin lebih mungkin menurut saya itu lebih enak kalau kurang dari 20 hari. Jadi jangka pendek gitu ya. Tapi kalau jangka menengah itu mungkin lebih cocok di saham-saham yang sedang uptrend gitu ya. Yang saat ini sedang mungkin terjadi koreksi swing turun kan, saham uptrend itu juga ada swing turun atau retracement atau koreksi, itu yang bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu ya, untuk swing naiknya nanti. Tapi kalau saham ini posisinya downtrend seperti semen Gresik ini, saya rasa
mungkin bukan opsi ya saat ini ya. Bukan opsi yang baik lah menurut saya ya. Ini menurut saya sekali lagi. Oke, seperti itu. Bang, saham HIL prospek kedepannya gimana untuk jangka panjang? Baik, jangka panjang berarti kita perlu melihat yang namanya fundamental. Nah, saham ini sudah ada belum fundamentalnya? Karena ini saham baru. Jadi kalau sudah ada kita bisa bahas, tapi kalau tidak ada ya mohon maaf ya, kita hanya bisa membahas apa yang ada di TradingView. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini laporan kinerja sebelum di IPO. Sekali lagi ya, ini belum tervalidasi dengan baik. Kalau saya akan melihat saham ini layak atau tidak, paling tidak dia sudah melaporkan kinerja setahun 2 tahun setelah IPO, baru kita bisa lihat historicalnya seperti apa saja faktor-faktor yang penting yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Nah, sementara ini kalau kita lihat apa yang ada di grafik ini cukup bagus pertumbuhannya. Sekali lagi ini sebelum IPO loh ya. Nah, kemudian ini sampai dengan 2021 juga ya. 2022 belum ada di TradingView. Kemudian dari sisi profitabilitas gitu ya. Marginnya cukup signifikan 20%-an untuk bottom. Kemudian untuk operasionalnya 34 sangat wajar. Kemudian nih yang perlu diperhatikan adalah DAR-nya di atas 1 kali. Ya, ini menjadi pertimbangan kenapa kita tidak memilih saham ini ya. Tuh, pertama jelas saham ini track record-nya belum bisa dilihat dengan baik karena laporan kinerjanya itu sebelum IPO. Kita perlu melihat validasinya setelah IPO. Apakah dia memang perusahaan bagus atau tidak, layak invest atau tidak ya. Tapi secara pertumbuhan sementara ini bagus. Namun ada catatan tadi DAR-nya di atas 1 kali. Ya sekarang ini memang kita harus hati-hati melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang tumbang dan sangat agresif dalam melakukan efisiensi termasuk PHK dan sebagainya. Ini HIL ini mungkin di pertambangan ya ini ya. Saya juga belum pelajari itu, jadi kita nggak bisa bicara panjang lebar. Ini ya lebih ke pertambangan. Jadi ya, Anda harus perhatikan sekarang ini kan pertambangan itu memang sudah memasuki fase-fase akhir di mana kenaikannya sudah terjadi tahun lalu gitu ya. Nah ini ya, kenaikan ini sifatnya mungkin jangka pendek kenaikan saham ini, mungkin dia akan ada penurunan juga nantinya gitu ya. Yang jelas untuk jangka panjang kami belum bisa melihatnya, tapi untuk teknikal ini saham ini sudah sangat tinggi. Jadi menurut saya kalau untuk beli di saat ini saya nggak berani. Terus terang ini ya, saya nggak berani gitu ya. So kalau Anda berani monggo. Gitu. Pak target berapa? Target penurunan untuk MDKA. Oke, kita lihat MDKA ini juga mengalami penurunan ya. Dan ini sudah mencapai target turun terdekatnya di 3380, yang mana ini adalah support yang cukup penting karena ini paling tidak dua area ini yaitu di 34 sampai dengan 33 ini area yang cukup penting. Kalau ini dilewati meluncur ke bawah. Jadi menurut saya ini target turun sementara ini kalau dia tembus ini cukup jauh ya, karena ekstensinya dari sini itu di harga 2000-an 700. Jadi sementara ini mungkin ada jangka pendek ini mungkin ada rebound dulu ke 36 atau ke 37. Nah, kita lihat nanti apakah dia bisa kembali uptrend atau tidak, mematahkan tren. Karena ini wave C ya. Jadi wave A turun, B dan C. Sekarang ini masuk wave C. Wave C itu bisa sejajar dengan wave A dan sekarang ini bisa diuji ya. Ini kalau tembus ya meluncur ke bawah sini. Sementara ini targetnya sudah tercapai. Kemudian kalau ternyata masih menembus atau melewati level sekarang ini, kita bisa menunggu di 27. Nah, bagaimana strategi trading? Kalau kita mau trading ya, kita tunggu konfirmasi dia rebound. Kalau rebound, kita proteksinya di sini. Kalau dia tembus lagi, ya udah cabut gitu kan. Sekarang ini belum. Oke, sudah saya jawab semua seperti itu ya. Karena Yeftok ini hanya menjawab, tidak boleh memberikan ide dan sebagainya. Ya itulah pembahasan malam ini. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin dapat dibahas di Yeftok selanjutnya, Bapak Ibu silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Berikan penjelasan. Kemudian bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Boleh di like apabila Anda merasa Yeftok ini bermanfaat. Dan sekali lagi malam ini berakhir
promo untuk PTR Trade in May untuk paket 6 plus 2 3 sisa 3 ya. Semoga bisa semua mendapatkan apa yang diinginkan di PTR ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan di F-Talk, di website, semua itu adalah opini kami pribadi. Jadi silahkan Anda timbang-timbang lagi, silahkan Anda pelajari lagi sebelum Anda memutuskan untuk beli atau untuk jual, untuk hold dan sebagainya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.